inilah Petrus hasil dari 40 hari. Kita juga harus sama seperti itu. Kita lanjut cerita pengalamannya Dan. Ini semua pembelajaran untuk merenungkan. Yang saya tampilkan saudara adalah pelajaran untuk kita merenungkan. Sekarang kita coba lihat seorang Daniel. Kalau tadi kita lihat Petrus, dia ragu, dia tenggelam. Bagaimana dengan Daniel? Ya, Daniel selamat dari lubang singa karena ia percaya tidak mengandalkan dirinya sendiri. Bila kelemahan Petrus ada sesaat di dalam diri Daniel, maka seketika itu juga singa-singa melahapnya dan api melalap Daniel dan teman-temannya di dapur api. Demikian juga Musa dan orang-orang Israel ketika melintasi Laut Merah yang terbelah. Bila ia punya ragu seperti Petrus, seketika air langsung menutup. Apakah Daniel mengira ia mampu melawan singa? Apakah Daniel dan teman-temannya mengira mampu menahan api yang bernyala-nyala? Apakah Musa juga dan orang-orang Israel mengira mereka dapat dengan kekuatannya membelah laut? Bukankah mereka sadar bahwa kesemuanya itu mustahil? Mereka Daniel dan teman-temannya Musa dan orang-orang Israel sadar kelemahannya, tetapi mereka tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Mereka menyerahkan kepercayaannya kepada Tuhan sepenuhnya, sehingga tidak ada kekalahan atau tenggelam seperti Petrus. Jadi intinya, percaya yang kita tunjukkan kepada Tuhan haruslah percaya yang sepenuhnya. Bukanlah percaya yang setengah-setengah. Yakinlah seperti mereka yakin. Jangan mengira kekuatan kita turut membantu menyelamatkan kita. Tidak ada yang mustahil di mata Tuhan. Ya, saudara, saudara renungkan pengalaman Petrus itu dalam pengalamannya Daniel, Musa, ya, termasuk Gideon, juga siapa Yusak waktu dia lewat tembok Jericho, menghancurkan tembok Jericho. Semuanya itu tidak ada yang masuk akal. Semua pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan-pekerjaan tidak masuk akal. 144.000 juga pekerjaan yang tidak masuk akal. Ya, semua yang Tuhan lakukan adalah tidak masuk akal. Tapi semua orang-orang yang Tuhan pekerjakan, semuanya tidak ada yang punya ragu dengan ketidakmasuk akalan. Semuanya meletakkan kepercayaan yang sepenuhnya, sehingga tidak ada yang tenggelam seperti Petrus. Ya, kita baca lagi nih. Semua tokoh-tokoh Alkitab, Henokh, Nuh, Abraham, Ishak, Yusuf, Yakub, Samson, Yunus, Daud, Salomo, Elia, Janda Sarfat, Elisa, Yeremia, Esra, Nehemia, Zerubabel, Sakaria, Yohanes Pembaptis, dan lain-lain hingga Ellen G. White dan Victor Hugo. Pada dasarnya juga manusia-manusia yang sama, yaitu manusia berdosa yang tak berdaya. Semua mereka semua sama seperti Petrus yang lemah, yang tidak terlatih, penuh kekurangan, penuh perasaan takut, penuh kekhawatiran. Semua menyadari akan kelemahannya masing-masing. Namun mereka sepenuhnya percaya. Tidak ada sedikit pun meragukan Tuhan. Mereka berhasil mengatasi dirinya sendiri dan bergantung kepada Tuhan. Keraguan jelas yang mengalahkan Petrus, menenggelamkannya. Kesombongan, meninggikan diri, percaya diri sendiri adalah awal keraguan Petrus. Demikian pula dengan kita sekarang. Mengapa kita penuh takut, ragu, khawatir? Padahal kesulitan kita jauh di bawah kesulitan tokoh-tokoh Alkitab. Jawabannya adalah karena kita sama seperti Petrus, belum menyerahkan percaya kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita berjuang bertahan hidup sejauh ini dan tidak sadar sudah mendidik diri sendiri dengan mengukur segala sesuatunya dengan ukuran kemampuan diri kita sendiri. Pada dasarnya, melihat kepada pengalaman tokoh-tokoh tersebut, harusnya kita yakin semua kesulitan kita itu mudah diatasi oleh kekuasaan Tuhan. Hanya kesalahan kita tidak menyerahkannya dan belum merasa yakin bahwa Tuhan akan mau membantu. Ya, saudara, mungkin ini memang kata-kata saya, tapi saya ajak saudara merenung, karena saudara mau cari yang tulisan seperti ini, saudara nggak ketemu. Ini harus dirangkai. Ya, keraguan, ketakutan, kekhawatiran kita ini juga yang muncul mempengaruhi kita ketika kita akan menjalankan pendidikan 40 hari kita, yaitu berhenti bekerja, berpisah dari keluarga, keluar dari kota ke tempat terpencil, takut tidak makan, takut kekurangan, takut sakit, takut menderita, takut tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup, dan sebagainya adalah
kita keraguan yang dialami sesuai kekuatan kita yang terbatas. Kita mengukur dengan kekuatan kita semua. Kita belum berubah semuanya sama seperti Petrus waktu ia percaya. Kita harus belajar dari cerita sederhana tersebut. Saudara-saudara, demikian cerita yang kita baca dari pengalaman Petrus. Pengalaman Petrus sebuah cerita anak-anak seluruh dunia Kristen banyak berbicara tentang ini. Anak boleh geser, anak? Seluruh dunia Kristen belajar cerita tentang Petrus. Siapa yang tidak baca cerita Petrus? Seluruh dunia Kristen orang Advent belajar tentang Petrus. Dari kecil di sekolah anak-anak, sekolah sahabat kita udah belajar tentang Petrus. Tapi adakah kita belajar sampai sedalam ini? Adakah kita diajarkan sedalam seperti yang kita diskusikan ini? Saudara, tidak ada yang sedalam ini. Hanya dari tongkat gembala lah yang menuntun pikiran kita sampai kita bisa melihat seperti itu. Oke, lanjut Ana. Petrus yang tenggelam dan Petrus yang percaya adalah Petrus yang sama. Ya, Tuhan tidak mengaruniakan keistimewaan apapun kepadanya. Tuhan tidak beri. Hanya Petrus yang harus mereformasi dan pembangunan pikirannya sendiri. Ya, saudara lihat nih Petrus yang tenggelam sama Petrus yang percaya itu masih Petrus yang kemarin-kemarin juga. Dan Petrus yang lulus dari 40 hari juga Petrus yang sama. Ya, marilah kita baca sama-sama pengalaman Petrus ini menjadi pembelajaran bagi kita. Maka pikirkanlah sasaran dari pendidikan 40 hari kita. Merubah ketergantungan kepada kekuatan diri sendiri, kepada percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Memastikan kita dapat bertahan tidak tawar walaupun terjadi gelombang atau goncangan. Tidak terulang lagi pengalaman ragu dan tidak ada lagi pengalaman menyangkal diri. Dari Petrus akhir zaman. Kita ingat ya penyangkalan dirinya Petrus sebelum ayam berkokok dia sudah menyangkal 3 kali. Ya. Maka itu pelajaran tentang Petrus ini adalah pelajaran yang paling penting bagi kita untuk pendidikan kepada kita. Bagaimana seorang Petrus lama dan bagaimana seorang Petrus yang baru. Kutipan Ellen G. White berikut memberikan gambaran bagaimana mengapa kita tidak boleh dan tidak akan mampu mengukur dengan ukuran manusia. Ya, jadi kita nggak boleh pakai ukuran-ukuran manusia. Kita lihat. Perbuatan yang sederhana dengan meniup trompet yang dilakukan oleh tentara Yusak di sekeliling Yeriko dan yang dilakukan oleh kelompok kecil tentang Gideon di sekeliling tentara Midian sangat mantap. Melalui kuasa Allah menghancurkan kekuasaan musuh-musuhnya, sistem yang paling sempurna yang pernah diciptakan oleh manusia, terpisah daripada kuasa dan hikmat Allah, akan terbukti sebagai suatu kegagalan. Coba lihat tuh, di mata Tuhan sebuah sistem pertahanan yang luar biasa dan tembok Jericho itu sebuah sistem yang handal, di mata Tuhan itu hanya sebuah satu kegagalan. Ya, sementara metode yang paling tidak bisa diharapkan atau metode yang nggak masuk akal akan berhasil bila mana metode itu ditetapkan oleh ilahi. Ya, coba kita lihat, sementara metode yang paling tidak bisa diharapkan akan berhasil bila mana metode itu ditetapkan oleh ilahi dan dijalankan dengan rendah hati dan iman. Ya, rendah hati dan iman. Berharap kepada Allah dan penurutan kepada kehendak adalah perlu bagi orang Kristen di dalam peperangan rohani sebagaimana kepada Gideon dan Yusak di dalam peperangan mereka melawan bangsa Kanan. Melalui pernyataan kuasanya yang berulang-ulang demi kepentingan bangsa Israel, Allah mau memimpin mereka supaya memiliki iman di dalam Dia dengan disertai kepercayaan untuk mencari pertolongannya di dalam setiap keadaan dalam. Ia masih tetap ingin bekerja bersama yang lemah, ya. Ia masih tetap ingin bekerja bersama dengan usaha dari umatnya sekarang ini dan melaksanakan pekerjaan besar melalui alat-alat yang lemah. Saya ulangi, ia masih tetap ingin bekerja bersama dengan usaha dari umatnya sekarang ini. Jadi artinya ini cerita Gideon, ini adalah sebuah cerita contoh bagi kita di akhir zaman. Ya, sekarang ini artinya inilah yang sedang kita baca. Dan melaksanakan perkara-perkara besar melalui alat-alat yang lemah. Kita ini lemah di mata Tuhan. Segenap sorga menunggu permintaan kita. Nah, semoga segenap sorga lagi menunggu yang tadi urutan pertobatan yang kita
tadi sudah pelajari, sadar, ya, mengaku, terus menyesal, terus habis itu mengajukan pertobatan, baru pengampunan. Segenap sorga menunggu permintaan kita akan hikmat serta kuasa. Allah berkuasa melakukan dengan berlebih-lebih daripada barang apa yang kita pohonkan atau sangkakan. Jadi akan berlebih-lebih dari yang kita kira, kita khawatir nanti begini, begini. Itu Tuhan bisa lakukan semuanya. Kita nggak perlu punya kekhawatiran. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang bijaksana. Jadi kalau menurut ukuran manusia kamu tuh orang nggak ada harganya. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Kamu bukan orang-orang penting. Kamu bukan banyak orang yang terpandang. Kamu bukan orang istimewa. Tapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berat, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Jadi Tuhan nggak mau pilih orang-orang besar, orang-orang pintar. Seorang Musa harus dibuang dulu 40 tahun supaya kesombongannya Musa direndahkan. Karena Tuhan sama sekali tidak menginginkan Musa menggunakan kekuatannya sendiri. Tuhan mau memperlihatkan kekuasaannya dia di dalam diri Musa. Bukan kekuatan Musa yang Tuhan mau tampilkan ke permukaan. Ya, saya melihat tidak ada orang yang kebagian penyegaran itu kecuali mereka memperoleh kemenangan atas setiap kemalangan, sombongan, mementingkan diri, cinta akan dunia, dan atas setiap perkataan dan perbuatan yang salah. Jadi kita harus beresin itu semua. Karena itu kita harus kian dekat dan semakin dekat kepada Tuhan dan dengan sungguh-sungguh mengusahakan persiapan yang perlu guna menyanggupkan kita bertahan dalam peperangan di hari Tuhan itu. Dan itu diselesaikan oleh Petrus selama 40 hari. 40 hari Petrus mengalahkan kemalangannya. Petrus menghilangkan kesombongannya, menghilangkan mementingkan diri, menghilangkan cinta akan dunia. Itu dia buang dalam 40 hari. Dan kita sebagai contoh sayangan dari Petrus, kita juga harus masuk menempuh di dalam pendidikan 40 hari kita. Kondisi yang dikhawatirkan jika kita tidak dipersiapkan, tidak mau mengikuti pendidikan 40 hari, selain contoh Harun, kita dapat petunjuk berikut. Saudara-saudara, ini semua tertulis, semua ada petunjuk. Jadi kita belajar demikian tertulis. Jadi kalau ada orang mau menantang atau mempersalahkan, silahkan saudara salahkan tulisan-tulisan yang nyawet ini. Sementara cobaan-cobaan semakin bertambah di sekitar kita, maka baik pemisahan maupun persatuan akan terlihat di kalangan kita. Sebagian orang yang sekarang ini siap memanggul senjata perang pada saat-saat yang penting akan mengatakan bahwa mereka itu tidak berdiri di atas batu karang. Ya, jadi ada orang-orang yang sekarang mengatakan dirinya kuat, ketika ada gonjangan-gonjangan dia nanti akan mundur. Mereka akan menyerah pada penggodaan. Mereka yang telah memiliki terang besar dan kesempatan berharga akan tetapi tidak memanfaatkannya, akan keluar dari antara kita dengan satu dan lain alasan. Saudara-saudara, kembali lagi sama seperti renungan pendahuluan tadi, kita lihat sasaran kata-kata tulisannya Ellen G. White 6P, Testimonies to Minister volume 6, halaman 400, yang ditulis tahun 1900 ini disasarkan juga kepada para pemegang pekabaran tongkat, bukan kepada orang Advent. Kenapa? Karena kita lihat di dalam kata-kata yang paling terakhir. Mereka yang tidak memiliki terang besar, mereka yang telah memiliki terang besar dan kesempatan berharga, tetapi tidak memanfaatkan. Nah, siapa dia kalau bukan pemegang tongkat? Karena orang Advent tidak menerima terang besar, dia menolak. Jadi kalau kita telah menyatakan kita menerima tongkat gembala, maka kitalah orang-orang yang disebutkan, dinasehatkan oleh Ellen G. White. Ini yang terakhir kita baca nasihat Ellen G. Banyak orang tidak mencontoh kebenaran itu dalam kehidupan mereka. Ya, banyak orang tidak mencontoh kebenaran itu dalam kehidupan mereka. Mereka memperoleh latihan khusus mengenai penyucian itu, tetapi mereka mengesampingkan firman ke punggung mereka. Jadi mereka abaikan. Mereka berdoa penyucian, menyanyi penyucian, dan menyerukan penyucian.
Kebenaran sekarang itu yang justru merupakan saluran tidak mereka hargai. Lihat kembali lagi, ini bukan orang Advent. Ini adalah pemegang pekabaran logam. Ingat, Ellen G. White dalam menulis pun dia nggak tahu bahwa yang dia tulis ini adalah disasarkan kepada orang-orang para pemegang pekabaran sekarang. Ya. Kebenaran sekarang itu yang justru merupakan saluran tidak mereka hargai, melainkan dipijak-pijaknya di bawah telapak kaki. Orang-orang boleh saja menyerukan kesucian, kesucian, penyucian, penyucian, penyerahan yang suci, penyerahan yang suci, tapi mereka tidak lagi mengerti melalui pengalaman akan apa yang dibicarakan itu. Tidak lebih daripada orang berdosa yang memiliki kecenderungan-kecenderungan jahat. Allah akan segera merobek-robek pakaian orang-orang yang disucikan, dicuci putih itu. Dia mengaku dirinya suci, yang oleh sebagian mereka yang berpikiran jahat telah dipakai untuk menyembunyikan cacat celah jiwanya. Jadi kebenaran-kebenaran tadi itu hanya dipakai untuk menyembunyikan cacat celah jiwanya. Aduh, sedih ya. Jadi hati-hati, di antara kita ini masih ada musuh-musuh dalam selimut. Kita nggak tahu ya siapa orang-orang ini. Kita belum bisa mengatakan si A, si B, tapi kita berhati-hati dan kita mengevaluasi diri kita sendiri saja dulu. Kita nggak usah lihat orang lain. Karena tugas kita bukan untuk menobatkan orang lain, ya dalam hal ini orang-orang yang jatuh dalam dosa-dosa yang melawan roh suci, ya kita tobatkan diri kita sendiri saja. Tulisan-tulisan ini adalah untuk pembangunan dan reformasi terhadap diri kita sendiri. Tidak seorang pun akan dapat dibawa ke atas tanpa usaha yang keras dan tekun dalam kepentingannya sendiri. Semua harus melibatkan diri dalam peperangan ini. Peperangan untuk menang atas diri sendiri. Untuk mencapai kesucian dan surga adalah suatu peperangan seumur hidup. Tanpa usaha yang terus-menerus dan aktivitas yang tetap, tidak akan terdapat kemajuan dalam kehidupan ilahi. Tidak akan tercapai ada segunung tanggung jawab kewaspadaan seumur hidup bergumul dengan kecenderungan mereka sendiri, dengan kemauan mereka sendiri. Mereka memandangnya sepertinya tidak mungkin bagi mereka mengambil langkah itu, memutuskan bahwa mereka akan menjadi anak Allah, para hamba yang maha tinggi. Kalau dia pakai kekuatannya sendiri, itu tidak akan mungkin bisa mengambil langkah itu. Ingat, jadi artinya kita harus serahkan pada Tuhan. Memang sulit, itu mudah dikatakan tapi prakteknya sulit. Tapi ini semua adalah yang ditampilkan adalah tertulis dan saya sendiri adalah sasaran dari kata-kata dunia. Jika kita mempercayainya betul-betul, segala jenis kecemasan yang tidak sepatutnya akan lenyap. Kehidupan kita tidaklah begitu dipenuhi kekecewaan seperti sekarang ini. Jadi kalau khawatir-khawatir yang tadi itu, kalau kita benar-benar percaya seperti percayanya Gideon, percayanya Daniel, Musa dan sebagainya, sebenarnya ketakutan-ketakutan kita itu tidak akan pernah ada. Karena segala sesuatu baik kecil maupun besar akan diserahkan ke tangan Tuhan, yang tidak digelisahkan oleh ragam-ragam keperluan atau dikalahkan oleh keluh kesah. Kita akan menikmati satu kedamaian jiwa yang kepada orang lain sudah lama tidak dirasainya. Ya, kira-kira demikian dari judul apa itu tadi, Ana? Boleh kata percaya. Ya, dari tentang. Jadi ingat kenapa kita sering gagal, karena kita kepercayaan. Kita bilang Tuhan, Tuhan bantu saya, Tuhan memberkati saya. Pada prakteknya kita tidak menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ya, kita masih seperti lupa bahwa Tuhan itu pasti mampu mengatasi segala goncangan. Kenyataan goncangan-goncangan yang kita hadapi masih nggak ada apa-apanya dibandingkan goncangan yang dihadapi oleh tokoh-tokoh Alkitab yang tadi kita bicara. Kalau tokoh-tokoh Alkitab aja Tuhan bisa mampu menangkap, apalagi cuma kesusahan-kesusahan kita. Tapi inilah pelajaran yang harus kita koreksi di dalam pendidikan kita yang mau masuk di dalam kelas 40 hari. Oke, Ana, lanjut Ana. Sekarang kita coba lihat lagi bacaan yang lainnya. Saudara-saudara, semua ini adalah bacaan. Jadi saudara harus kuat mengikuti pembelajaran kita karena semuanya dalam bacaan. Ya.
Bacaan yang berikutnya ini bicara tentang maju terus, ya. Ya, kita lihat sadar diri ini harus dimiliki dalam diri kita sendiri. Jadi sadar itu bukan dibentuk dari orang lain, bukan diciptakan dari orang tua kepada anak, tapi harus di dalam dirinya sendiri, ya. Bukan di dalam kelompok, ya. Suatu 3,5 tahun, ya. Ini bacaan untuk nasihat kepada kita yang masih punya takut-takut, ya. Kita baca. Sering kehidupan Kristus dirundung berbagai masalah. Jadi hidup kita ini banyak dihadapkan dengan berbagai bahaya dan masalah. Dan tugas tampaknya sukar dilaksanakan. Bayangan imajinasi kehancuran yang akan datang di depan. Dan perbudakan serta kematian menyusul. Namun suara Allah, lihat ya. Jadi Tuhan menyatakan kepada kita, maju terus. Marilah kita menurut perintah. Walaupun pemandangan kita tidak dapat menembus kegelapan, rintangan-rintangan yang menghalangi kemajuan kita tidak pernah akan lenyap di hadapan roh yang tersendat-sendat dan ragu-ragu. Mereka yang menangguhkan penurutannya sampai setiap ketidakpastian itu lenyap, dan yang sisa tidak ada resiko kegagalan atau kekalahan. Jadi kalau nunda-nunda sampai tunggu semuanya aman, udah lewat semuanya, kesusahan udah tidak ada, kata Nyonya White apa? Tidak pernah menurut, tidak akan pernah menurut. Tuh, saya besarkan itu. Jadi, saudara, ini nanti aja dulu deh, saya nurut nanti aja kalau udah saya menang tender ini tender itu, atau saya menang ini, nanti kalau saya dapat rezeki ini, saya jamin deh saya nggak begini. Kata Nyonya White apa? Tidak pernah akan menurut. Iman melihat di balik berbagai kesulitan dan percaya atas yang tidak kelihatan, bahkan yang maha kuasa pun. Sehingga dengan demikian iman itu tidak dapat dipatah. Iman itulah memegang tangan Kristus dalam setiap keadaan darurat itu. Jadi iman kita lah yang menentukan. Jadi mau ada gejolak atau mau ada gelombang apapun, kalau iman kita itu iman yang sejati, ya, maka iman kita seperti Daniel, iman kita seperti Musa, iman kita seperti Gideon, iman kita seperti Ibrahim, iman kita seperti Ayub, iman kita seperti Ellen G. White, Victor Hutek, ya, maka tidak ada lagi kita perlu kekhawatiran. Kita harus bantu diri kita sendiri. Pengalaman ini memberikan satu pelajaran kepada kita. Allah Israel yang Maha Kuasa itu adalah Allah kita. Di dalam Dia kita bisa berharap. Dan jika kalau kita menurut kepada penurutannya, Dia akan mengerjakan bagi kita dalam satu cara mencolok. Dia akan mengerjakan bagi kita suatu cara yang mencolok, sebagaimana Dia mencolok di zamannya Daniel, ya, di zamannya Yusak, di zamannya Musa, di zamannya Ibrahim. Semua mencolok, maka di zaman kita pun juga Tuhan akan menjawab, memberikan jalan yang juga mencolok. Cara yang mencolok sebagaimana yang telah dilakukannya bagi umatnya pada zaman dahulu. Setiap orang yang berusaha mengikuti jalan tugas sekali-sekali akan diserang, ya, oleh rasa bimbang dan tidak percaya. Jadi setiap orang yang berusaha mengikuti jalan Tuhan, jalan tugas, ya, sekali-sekali akan diserang. Jadi akan ada hal-hal yang mengerikan di depan kita, akan ada penderitaan-penderitaan. Kadang-kadang jalannya kelihatannya seperti dipenuhi oleh rintangan-rintangan yang tampaknya tidak dapat diatasi. Ya, jadi seakan-akan aduh nggak ada jalan keluar nih, benar-benar, sehingga mengecewakan. Mereka yang mau menyerah kepada kekecewaan, tetapi kepada mereka ini Tuhan berkata, maju terus, sama seperti yang tadi di dalam pelayanan Injil 232.2, ya. Ini adalah SRN-nya apa ya? Aku lupa, SRN nih tulisannya apa ya, lupa. Maju terus kata-katanya. Jadi bukan mundur. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari kalau ada kesusahan, kita mundur. Tapi dalam tulisannya Nyonya White ini kita bilang maju terus. Lakukan tugasmu apapun yang terjadi, kesulitan-kesulitan yang tampak yang tidak dapat diatasi, yang memenuhi hatimu dengan kegentaran, akan lenyap apabila engkau maju terus di dalam jalan kenurutan. Dan dengan rendah hati berharap kepada Tuhan. Rendah hati. Ya, jadi ingat tadi kita udah baca rendah hati, sadar, terus apalagi tadi mengakui penyesalan, baru
pertobatan, baru diampuni. Jadi Tuhan tidak akan pernah mau memberikan pengampunan kalau kita tidak pernah memohon. Memohon juga harus diawali dengan adanya pengakuan penyesalan. Berjuang membuat diri kita menyukai kepada kebenaran Tuhan. Nah, ini juga satu hal yang penting, saudara, ya. Kita harus bikin kita suka sama kebenaran. Kita harus jujur, kita jujur. Kenapa banyak bacaan nyawa itu nggak selesai-selesai sampai hari ini kita bacanya. Tulisan Victor itu banyak yang kita terlewat dari kita, walaupun kita udah berapa tahun di dalam kebenaran. Banyak tulisan-tulisan yang kita tidak selesai baca, sedangkan tulisan-tulisan pekerjaan kita atau sekolah kita, waduh, kita rela sampai jam 1 malam, sampai jam 2 pagi kita belajar benar-benar, tapi kebenaran Tuhan baca 1 jam 2 jam kita udah ngantuk, udah banyak yang kita lewatkan. Ya, banyak satu buku, mungkin banyak buku-buku yang sudah terlewat kita baca, mungkin bahkan ada yang sampai 3 bulan, 1 tahun, ada yang mungkin satu buku aja nggak selesai-selesai. Ya, itu menunjukkan apa? Karena kita belum menyukai kebenaran Tuhan. Tulisan berikut ini mendorong kita untuk diingatkan, ayolah, masuk kelas 40 hari kita rubah. Kita buat diri kita menyukai kebenaran yang Tuhan beri. Satu-satunya jalan supaya bertumbuh di dalam karunia ialah menyukai pekerjaan yang diserahkan Kristus kepada kita, ya. Pekerjaan yang diserahkan kepada kita, baca, ya, bagi-bagi kebenaran, itu semuanya harus kita sukai. Mengusahakan segala daya kemampuan kita membantu dan memberkati orang-orang yang memerlukan pertolongan yang dapat kita berikan kepada mereka. Kita baca yang hitam saja, ya. Maka dalam soal-soal rohani sama dengan jasmani. Hal seperti ini selalu mendatangkan kemerosotan dan kemunduran. Itu ya, saudara. Jadi di dalam hal-hal yang jasmani dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita tidak menyukai, ya, kalau kita tidak menyukai sebuah pekerjaan, tidak menyerahkan semua perhatian, ya, itu cenderung kita otomatis akan merosot di dalam keberhasilan dan kemunduran yang kita dapatkan. Tapi kalau kita mencurahkan seluruh perhatian dan keseriusan kepada pekerjaan, ya, itu di dalam hal jasmani, kecenderungannya kemungkinan kita akan memperoleh keberhasilan. Ya, kondisi yang sama juga berada di dalam keadaan rohani pun juga sama. Ya, maka dalam soal rohani sama dengan jasmani, hal seperti ini selalu mendatangkan kemerosotan. Seseorang yang menolak menggunakan anggota-anggota badannya akan segera kehilangan kekuasaannya menggunakannya. Demikian juga orang Kristen yang tidak menggunakan kuasa yang diberikan Tuhan padanya, bukan saja tidak berhasil bertumbuh di dalam Kristus, bahkan dia kehilangan kekuatan yang sudah ada padanya. Jadi sama seperti hal jasmani, ya. Jadi kalau kita mau berhasil dalam agama, kita harus curahkan seluruh perhatian kita. Bagaimana saudara mencurahkan di dalam hal pekerjaan saudara, dan saudara berhasil atau saudara gagal, saudara amati di dalam pekabaran Tuhan itu juga berhasil dan gagalnya saudara itu juga ditentukan kesungguhan saudara. Allah kita lemah lembut, Bapa yang penuh kemurahan. Bakti kita kepadanya janganlah dipandang sebagai sesuatu yang menyedihkan dan menyusahkan hati. Berbakti kepadanya harus menjadi satu kegembiraan, ya. Kita harus bikin baca pekabaran Tuhan itu sesuatu yang menyenangkan. Jangan saya tersiksa pada saat kita baca kebenaran tuh. Aduh, ini jam berapa sih, nggak selesai-selesai. Ini kok nggak 1 jam nggak habis-habis sih baca. Aduh, lama bener sih nih. Tutup sabatnya jam berapa sih? Lama bener sih. Jangan sampai kita seperti itu. Kalau kita seperti itu artinya sudah terlihat roh Allah nggak ada di dalam diri kita. Nggak mungkin roh Allah itu bertentangan dengan semua perintah-perintah yang Tuhan sampaikan. Allah menginginkan anak-anaknya mendapatkan penghiburan di dalam baktinya kepada Tuhan, serta mencari di dalam pekerjaan yang lebih banyak kesukaan daripada kesengsaraan. Oke, lanjut, Ana. Oke, terus Ana. Nah, ini ya, selama dosa ada, maka penderitaan dan kematian tidak akan dapat dihindarkan. Nah, jadi kalau saudara nunggu dulu, nanti aja tunggu dosa hilang dulu,
saudara nggak bakalan pernah dosa ada diampuni. Ya, jadi jangan pernah bermimpi bahwa tunggu dulu nanti dosa saya hilang baru saya akan patuh. Kan tadi kita udah lihat urutannya, pertobatan, pengampunan itu harus ada pertobatan. Kalau kita nggak pernah bertobat, maka dosa kita nggak pernah dihilangkan. Kalau tidak pernah dihilangkan, maka saudara, harapan saudara tunggu sampai dosa yang dihilangkan baru saudara patuh, itu tidak akan pernah Anda wujudkan. Orang-orang yang telah menjadi ciptaan baru, nah ini sekarang kita lihat, ini udah fokus nyawa bicara tentang orang yang baru, ya, ciptaan baru. Mereka tidak lagi hidup sesuai dengan hawa nafsu mereka yang lama, melainkan dengan iman akan anak Allah mereka akan mengikuti langkah-langkah, memantulkan tabiatnya dan menyucikan diri sebagaimana Tuhan suci adanya. Hal-hal yang tadinya mereka benci sekarang mereka cintai. Nah, ya. Jadi dengan kita menjadi manusia yang baru, itu yang dulu kita benci, sekarang kita cintai. Dan yang tadinya mereka cintai, sekarang mereka benci. Nah, ini yang kita harus jadikan diri kita seperti ini. Ini yang Tuhan mau. Ya. Inilah yang menjadikan kita itu layak jadi seperti ini. Selama kita melihat kebenaran Tuhan itu adalah sesuatu yang menyusahkan kita, ya, menyita perhatian atau membuat kita kesulitan untuk belajar, untuk kita bersenang-senang di dalam kehidupan. Artinya kita masih mencintai manusia yang lama. Saudara-saudara tahu, ya, kita tahu ceritanya Petrus tadi. Kalau kita ikuti dari cerita Petrus tadi tenggelam, itu harusnya sudah menjadi pembelajaran bagi Petrus untuk menjadi manusia yang baik. Tapi saudara amat, setelah Petrus dia tenggelam itu, kejadian ayam berkokok itu kan kejadian setelah dia tenggelam tadi. Artinya pembelajaran tentang tenggelamnya dia tadi itu sama sekali tidak menjadi satu pelajaran, ya, peringatan pembangunan dan reformasi ke dalam dirinya Petrus. Petrus masih juga meneruskan sampai ayam berkokok. Maka itu pendidikan 3, pendidikan 40 hari itu sangat-sangat bermanfaat bagi seorang Petrus. Tanpa seorang Petrus mengikuti pendidikan 40 hari, Petrus masih akan mengulang-ulang lagi, ya, karakter dia yang suka mengutamakan diri, mengkhawatirkan tentang diri, ya. Dia harus masuk di dalam pendidikan 40 hari. Saudara amati, pendidikan 40 hari kita sudah sama-sama belajar, itu sebuah pendidikan ekstrim yang Tuhan buat, ya, suatu pendidikan yang tidak Tuhan buat di dalam 3,5 tahun. Sebuah pendidikan yang mencuci otak dari seorang Petrus. Petrus lama sudah dihilangkan menjadi Petrus yang ciptaan baru. Ya, di dalam ciptaan baru tidak ada lagi Petrus yang khawatir tentang dirinya. Ya, tidak ada ayam berkokok. Tidak ada lagi gelombang-gelombang yang bisa mengkhawatirkan seorang. Ya, kita harus masuk ke 40 hari. Tidak ada alasan. Oke? Ana, boleh lanjut, Ana? Oke, Ana. Kira-kira demikian, ya. Ini tentang kesadaran itu harus datang dari kita sendiri. Kesadaran nggak bisa dibentuk dari kelompok, dari orang tua, atau diwariskan, atau diwakilkan orang lain yang melakukan kesadaran. Tidak bisa. Ya, tadi kita udah sama-sama baca tentang diri. Ini bacaan-bacaan yang lain lagi mempertegas tentang perlunya kita punya sadar, ya. Ini semua bacaan benar-benar saya tampilkan untuk memperlihatkan kepada saudara kita nggak boleh lagi menunda-nunda, tidak boleh lagi kita mempertahankan semua pribadi kita yang lama, ya, kebiasaan-kebiasaan kita yang penuh pelanggaran hukum harus ditinggalkan, ya. Sekarang kita baca teguran adalah kemurahan Allah
agar kita bertobat. Jadi ini adalah hal yang menyakitkan, saudara. Hal-hal yang menyakitkan yang Tuhan hadirkan dalam pengalaman hidup kita. Rata-rata kita hidup tidak mau ada kesulitan. Rata-rata kita menghindar ada konflik, ada apa kesulitan atau tantangan, ya. Tapi semua itu adalah sarananya Tuhan untuk mentobatkan kita. Bacaan berikut ini memperlihatkan kita jangan khawatir kalau kita ada kesulitan-kesulitan. Kita jangan bersungut-sungut. Ya. Kita harus serahkan semuanya kepada Tuhan. Itu adalah jalan Tuhan untuk menyucikan kita. Jalan Tuhan untuk memurnikan kita yang penuh kesombongan ini. Kita yang membiasakan menggantung kepada diri sendiri. Tidaklah menyenangkan bagi sifat manusia menerima teguran. Nah, coba lihat ya, ini Ellen G. White itu sudah sudah mengetahui bahwa manusia itu nggak suka ditegur. Ya. Tidak menyenangkan bagi sifat manusia menerima teguran dan tidaklah mungkin bagi hati manusia yang tidak diterangi oleh Roh Allah untuk menyadari perlunya teguran atau berkat yang hendak didatangkannya. Ya. Jadi kalau manusia yang tidak diterangi oleh Roh Allah, kebenaran, ya ingat Yohanes 16 ayat 13, apabila Roh itu datang yang memimpin kepada segala kebenaran, ya. Jadi Roh Allah itu berhubungan dengan kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah bimbingan dari Roh. Ya, jadi kalau orang tidak diterangi oleh kebenaran, itu tidak menyadari perlunya teguran. Jadi kalau kita sudah berada di dalam kebenaran, saudara suka tidak suka, saudara harus menyadari bahwa teguran-teguran yang Tuhan berikan itu adalah ada manfaatnya bagi saudara. Walaupun saudara sakit, tapi ingat itu teguran bermanfaat bagi saudara. Ya, Musa itu harus dengan ikhlas, dia harus jalani pendidikan 40 tahun, dia harus dengan berkorban, dia harus buang semua kerajaannya. Ya, itu dia harus dengan ikhlas. Dia jalanin teguran yang Tuhan berikan. Karena teguran itu untuk kepentingan Musa, ya bukan untuk kepentingan Tuhan. Ya, kita pun juga gitu. Mari kita terus. Bila manusia menyerah kepada pencobaan dan memanjakan diri di dalam dosa, pikirannya menjadi gelap. Perasaan akhlak diputar balik tuh. Jadi perasaannya, pengertiannya diputar balik. Amaran angan-angan hati diabaikan dan suaranya kedengaran kurang jelas. Ya, jadi dia pengertiannya diobrak-abrik. Lama kelamaan ia kehilangan kuasa untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Kalau kita gunakan pikiran kita yang terbatas, ya kita gunakan rasa-rasa yang kita punya, kita penuh penderitaan, kita memanjakan diri terus-menerus dalam dosa, katanya lama-lama kita nggak bisa lagi bedain yang benar dan yang salah. Sampai ia tidak mempunyai perasaan yang betul tentang kedudukannya di hadirat Allah. Ya, dampaknya itu bahayanya seperti ini. Ia mungkin menurut segala upacara agama. Jadi upacara-upacara, seremonial, apa misalnya ada cuci kaki lah, semua dia lakukan. Ya, pakai pakaiannya mungkin sesuai dengan reformasi pakaian, dia reformasi kesehatan, dia jalan semua. Pokoknya secara lahiriah terlihat dia benar. Ya, dengan tekunnya mempertahankan segala doktrin. Sedangkan ia kekurangan rohnya. Jadi artinya dia masih punya hal-hal dosa-dosa yang masih belum dia buat. Keadaan adalah seperti yang dilukiskan oleh saksi yang benar. Dengan sebab katamu, aku kaya, sudah aku beroleh kekayaan dan satu pun tiada kekurangan pada. Padahal tiada engkau mengetahui bahwa engkau malang dan segalanya. Ya, oleh pekabaran teguran mengatakan bahwa beginilah keadaannya. Ia tidak dapat melihat bahwa pekabaran itu benar adanya. Sebab itu haruslah ia menolak amaran itu. Amaran itu tidak. Ya, jadi jangan kata-kata ini, jangan saudara langsung kira-kira oh ini untuk orang Advent. Jadi kata-kata ini berlaku untuk orang Advent. Mulai dari sekarang saudara ingat, kata-kata ini tidak hanya untuk orang Advent. Jangan Anda kira saudara udah kebal. Ini yang membuat orang-orang Davidian, pemegang tongkat gembala itu menjadi murtad ya begini. Ya, murtad dari kacamata Tuhan. Mungkin sekarang kita nggak lihat. Tapi dari kacamata Tuhan itu dia jatuh. Ya, karena apa? Karena betapa sombongnya orang-orang pemegang pekabaran tongkat gembala. Mengira semua amaran-amaran Nyonya White ini hanya untuk orang kafir. Sedangkan dia sudah tidak lagi menjadi sasaran tujuan Nyonya White ini. Salah besar.
Allah telah memberikan bukti yang memadai agar semua orang yang menghendakinya dapat merasa puas tentang sifat kesaksian-kesaksian itu. Dan setelah mengakuinya bahwa ia berasal dari Allah, mereka berkewajiban menerima teguran. Berkewajiban. Meskipun mereka sendiri tidak melihat alangkah berdosa cara hidup mereka, mungkin kita nggak lihat dosa kita. Kalau mereka menyadari keadaan mereka dengan sesungguhnya, perlulah lagi mereka mendapat teguran. Perlu nggak dia dapat teguran? Ya, karena mereka tidak mengetahuinya, dengan murahnya Allah memberikannya kepada mereka. Jadi kita harus tetap rendah hati agar mereka dapat bertobat dan mengadakan pembaruan sebelum terlambat. Jadi kita biarkanlah Tuhan yang membukakan kepada kita. Mungkin kita mengukur dengan ukuran kita udah nggak ada yang salah. Seperti yang tadi kita baca di paragraf, kita merasa kaya tidak membutuhkan apa-apa lagi. Tapi kalau kita rendah hati, kita biarkan Tuhan memberikan petunjuknya kepada kita. Dan ketika Tuhan berikan petunjuknya dan kita menemukan seperti Raja Yosia tadi, maka kita bisa bertobat. Dan kalau kita bisa bertobat, maka akan terdapat pengampunan. Ya, ingat posisinya Tuhan selalu pasif selama ada permohonan. Kalau tidak ada permohonan, Tuhan tidak akan melakukan pertobatan. Ya, apa Tuhan tidak akan memberikan pengampunan kalau tidak ada permohonan pertobatan. Dan pertobatan itu, kalau nggak salah nanti kita baca, pertobatan itu harus tepat sasaran. Salahnya apa? Itu minta ampunnya juga harus kesalahan tersebut. Jadi kalau kamu nggak tahu kesalahannya, Tuhan nggak mau mengampuni. Itu nanti kalau nggak salah ada bacaannya, nanti akan kita baca sampai di sana. Ya, kalau tidak mungkin nanti kesempatan lain saya sampaikan. Tapi yang jelas pengampunan, permohonan pertobatan itu harus tepat sasaran. Kata Nyonya White demikian. Jadi kalau kamu salahnya A, ya kamu bertobatnya A. Bukannya salahnya A, terus kamu minta ampunnya B. Kan banyak tuh doa-doa semua pendeta-pendeta di seluruh gereja-gereja. Selalu membukakan di dalam doa-doanya minta ampun dosa. Tapi pernah nggak mereka tahu dosa yang mana? Mereka mintakan ampun dosa. Nah, kalau memang kata-kata Nyonya White tadi ditujukan kepada kita, kita bisa ukur. Kalau gitu tidak heran lah kalau kita permohonan ampunan dosa kita selama ini nggak pernah dijawab, nggak pernah dihargai. Kenapa? Karena nggak tepat sasaran. Kita nggak tahu dosa yang mana yang kita minta diampuni. Ya, maka itu Tuhan juga tidak memberikan jawaban. Kita terus. Agar mereka dapat bertobat dan mengadakan pembaruan sebelum terlambat. Mereka yang menghinakan amaran itu akan ditinggalkan dalam keadaan buta. Dan mereka menipu diri sendiri. Tapi mereka yang menghiraukannya dan tekun, dengan tekunnya berusaha memisahkan diri dari dosa-dosa mereka agar memperoleh sifat-sifat baik yang sangat diperlukan, akan membuka pintu hati mereka sehingga juru selamat bisa masuk dan tinggal dengan dengan mereka. Orang-orang seperti itu akan berterima kasih karena Tuhan telah menunjukkan kesalahan mereka. Jadi kita harus jadi orang yang rendah hati. Daud mengenal dosa-dosanya sendiri dan membantu dia untuk menjauhkannya. Ia menerima nasihat dengan lemah lembut hatinya dan merendahkan diri di hadirat Allah. Bahwa Taurat Tuhan katanya itulah sempurna dan ia itu menyegarkan hati. Saudara lihat Daud mengenal dosa-dosanya sendiri. Ya, jadi saudara harus kenal sama dosa-dosanya. Kita harus kenal sama dosa-dosa kita. Bukan dosanya orang yang kita kenal, tapi kita harus kenal dosanya kita. Kita nggak ada urusan dengan dosanya orang lain. Ya, dosanya orang lain itu tidak bisa mengurangi hukuman kepada kita atau mengurangi dosanya kita. Ya, kita nggak bisa tuker dosanya orang dengan dosanya kita. Ya, Tuhan kita telah mengatakan seberapa banyak orang yang kukasihi aku tegur dan ajar. Adapun segala ajaran bagi sementara ini belum mendatangkan sukacita, melainkan duka cita. Tapi kemudian kalau dikeluarkan kebenaran akan buahnya yang mendatangkan sentosa kepada orang yang mahir dengan ajaran. Bagaimana pahitnya sekalipun disiplin itu, ya. Disiplin itu pahit, ya. Ikhtiar itu ditentukan oleh kasih Bapa yang lemah lembut supaya kita boleh bagian di dalam kekudusannya. Jadi walaupun pahit, tapi itu akan bermanfaat bagi kita. Kita ingat bagaimana Ibrahim keluar dari Ur Kasdim, ya, walaupun dia pahit menjalani perjalanannya keluar dari Ur Kasdim, tapi dia kita lihat bagaimana dia dapat apa di tanah Kanaan. Ya, bagaimana kita lihat kepatuhannya dia selama perjalanan, kepahitan-kepahitan di dalam perjalanannya waktu keluar dari Ur Kasdim, kita bisa lihat
Ya, bagaimana ketidaksetiaan seorang Lot, kita lihat, ya. Bagaimana Ibrahim tadi setia, kita lihat bagaimana hasilnya. Bagaimana ketidaksetiaan Lot, hasilnya dia harus kehilangan semuanya dan dia hanya bisa bertahan di kota Soar seorang diri dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan. Dengan Ibrahim, dia juga sama-sama selamat, tapi dia selamat dalam keadaan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah sampaikan. Jadi kepahitan itu ada hasilnya dia. Jangan Lot harus juga mendapatkan kepahitan dan hasilnya bukanlah di kota Soar dia dapat, tapi nanti. Kira-kira kita pun juga akan menjadikan diri kita sama seperti pengalamannya kedua contoh ini. Ya, tapi kita punya upah bukan di dunia ini seperti yang didapatkan oleh Ibrahim, tapi kita punya upah adalah seperti Lot ya nanti. Oke, lanjut Ana. Mungkin di kesempatan lain ya saya tampilkan bahwa harus tepat sasaran pengakuan dosa kita. Ya, kita harus tahu kesalahan kita yang mana. Dan saya lupa masukkan di dalam dosa. Nah, saudara, kita tiba di dalam kesimpulan sebenarnya. Ini adalah alasan mengapa kita sulit merubah manusia lama dan cenderung mengabaikan dan bahkan menolak. Ya, ini analisa yang layak untuk kita sama-sama renungkan. Ini adalah kondisi kita. Ini adalah permasalahan kita bersama. Ya, kenapa kok kita mau menjadi manusia baru ini kok susah sekali? Kenapa sih kok kita jalanin pembangunan dan reformasi ini susah sekali sampai tadi dari renungan pendahuluan kita diingatkan dengan waspada, waspada, jangan menunda-menunda. Kenapa kok betapa bertubi-tubinya tulisan nyawa tentang pembangunan dan reformasi ini diberikan kepada kita? Kenapa segitu banyaknya? Bahkan buku pembangunan dan reformasi, pembangunan moral yang Nyonya White buat, itu lebih banyak dari buku-buku Victor Lutek. Ya, buku-buku Nyonya White itu lebih banyak dari Victor Lutek, dan buku Nyonya White isinya tentang moral semua pembangunan dan reformasi. Kenapa kok harus segitu banyak? Ya, mari kita baca sama-sama analisa yang patut kita pikirkan sama-sama. Yang pertama, ya, ini memang tulisan saya, tapi saudara-saudara boleh diuji, boleh saudara renungkan. Kira-kira saudara akan sepakat dengan apa yang saya sampaikan. Keberadaan petunjuk Ellen G. White dan Victor, bila dibandingkan dengan keberadaan dosa, baik kebiasaan dan kecintaan terhadapnya, jelas lemah. Ya, keberadaan petunjuk Ellen G. White dan Victor Lutek bila dibandingkan dengan keberadaan dosa, baik kebiasaan kita, kecintaan kita terhadapnya, jelas keberadaan petunjuk Nyonya White itu lemah dibandingkan dosa-dosa kita. Kita lebih menyayangi dosa kita dibandingkan petunjuk Nyonya White. Kita lebih menghargai dosa kita, kesayangan kita dibandingkan petunjuk-petunjuk Nyonya White. Petunjuk Nyonya White banyak yang kita kesampingkan. Yaitu keberadaan dosa ada di dalam diri kita. Sementara petunjuk Ellen G. White dan Victor Lutek berada di luar diri kita. Jadi kalau kita mau melihat keberadaan petunjuk Nyonya White dibandingkan dengan dosa kita, ya jelas kenapa kita katakan lemah, karena petunjuk Nyonya White dan Victor Lutek itu berada di luar dari diri kita. Sementara dosa dan kebiasaan, kecintaan kita terhadap budaya kita sendiri, tabiat kita, itu ada di dalam diri kita. Jadi kesulitannya petunjuk Nyonya White dan Victor Lutek itu menegur kita. Kenapa? Kesulitannya di mana? Karena yang ditegur itu ada di dalam diri kita, bukan ada di luar kita. Sedangkan Ellen G. White dan Victor Lutek itu berada di luar. Jadi kayak orang perang itu di dalam benteng itu adalah musuhnya, sedangkan pahlawannya itu ada di luar, ya, di luar benteng. Sedangkan kita ini orang yang jahatnya itu, penjahatnya itu ada di dalam benteng dan dilindungi sama orang-orang yang di dalam benteng, sama warga yang ada di dalam benteng, dilindungi orang jahatnya. Jadi bagaimana bisa mudah ini petunjuk Nyonya White dan Victor Lutek?
ya, menegur dan memperbaiki diri kita. Ya, itu yang pertama. Ya, kita sejak lahir telah berada di dalam dosa dan kita besar dalam budaya dosa, serta pengaruhnya telah menjadi bagian diri kita, sehingga cenderung akan terjadi penolakan atau perlawanan, seperti ada orang asing hendak masuk ke dalam rumah kita. Ya, jadi kalau kita itu penjahatnya ada di dalam rumah kita, tapi pahlawannya ada di luar rumah kita. Jadi bagaimana dia mau mengusir penjahatnya, orang penjahatnya dijagain tapi dilindungi sama penghuni rumah. Jadi kesulitan bagi orang pahlawan yang di luar ini mau mengeluarkan penjahat atau maling di dalam rumah, orang malingnya dilindungi sama penghuni rumah. Jadi kesulitannya adalah kira-kira yang pertama adalah itu. Jadi kenapa kita pembangunan dan reformasi betapa sulitnya kita bangunkan di dalam diri kita. Sulit kita menjadi manusia baru adalah yang pertama itu. Yang kedua, kita hanya seorang diri yang mengetahui amaran tentang keharusan merubah manusia lama kita. Jadi kita seorang diri. Sementara bahkan sesama pemegang pekabaran tongkat pun banyak yang tidak sepenuhnya paham akan penugasan ini, yaitu penugasan pembangunan dan reformasi. Jadi banyak orang-orang pemegang pekabaran tongkat pun yang mungkin tinggal bersama kita atau bersebelahan dengan kita atau di dalam lingkungan sama. Banyak yang juga nggak paham bahwa kita harus melakukan pembangunan dan reformasi. Kita harus memulai pendidikan 40 hari, banyak yang nggak tahu. Bila mereka kurang tekun membaca dan banyak membuat maaf-maaf pada dirinya sendiri. Atau yang mereka punya tipu di mulut. Sehingga tidak ada dorongan dari lingkungan pergaulan untuk kita berubah. Ya, jadi kita di lingkungan kita hidup, kita seorang diri yang tahu bahwa kita harus masuk pendidikan 40 hari, yang lainnya nggak ada yang tahu. Ya, tetangga kita nggak ada yang pernah baca tongkat gembala. Orang kantor kita nggak ada yang pernah baca tongkat gembala. Orang di pasar yang kita datangi juga nggak tahu. Ya, tukang ojek yang kita naiki juga nggak pernah tahu. Ya, tukang pedagang keliling, tukang sayur yang sering kita belanja juga nggak pernah tahu. Ya, hanya kita seorang diri yang dituntut untuk mengerti bahwa kita harus berpisah dari dunia, kita harus reformasi pakaian, reformasi kesehatan, reformasi kata-kata, pikiran, perhatian, semuanya kita harus reformasi. Yang tahu itu hanya kita sendiri. Seperti misalnya mengapa orang meninggalkan kebiasaan merokok? Jawabannya karena lingkungan pergaulan banyak memprotes atau mendukungnya, ya, dan tidak beredar informasi tentang bahayanya. Telah beredar informasi tentang bahayanya rokok. Akhirnya seseorang bersedia meninggalkan rokok. Jadi orang meninggalkan rokok itu karena banyak tentang penolakan dari sekeliling mereka yang anti dengan bau rokok. Dan mungkin banyak petunjuk-petunjuk juga melarang untuk rokok. Bahayanya rokok itu banyak orang tahu. Jadi banyak orang-orang itu meninggalkan rokok karena banyak tekanan. Tapi dalam hal kebenaran ini tidak ada sama sekali. Anda harus berjuang seorang diri. Ya, Tuhan pun malaikatnya tidak bisa kita ajak bicara. Ya, kita berdoa tidak pernah Tuhan jawab sebagaimana Tuhan jawab kepada Musa, kepada Ayub, kepada Daniel. Ya, mereka berjuang ada kehadiran malaikat Allah bisa diajak diskusi. Yakub berjuangnya dia bisa berhadapan dengan Tuhan Allah langsung. Kita nggak bisa. Ya, ini yang bikin sulit bagi kita adalah benar-benar seorang diri. Ya, oleh karena lingkungan pergaulan tidak ada yang mengingatkan atau mempermasalahkan seseorang tidak mematuhi sabat, maka orang tersebut tidak terdorong atau merasa bersalah bila tidak menyucikan sabat. Ini contoh lain. Atau mengabaikan perintah penyuciannya. Terlebih lingkungan cenderung mengajak atau setuju bila kita mengabaikan penyucian hari Sabat. Ini contoh yang mudah kita lihat dari hari Sabat. Lingkungan saudara nggak ada yang menyucikan Sabat. Jadi kalau saudara melanggar hari Sabat, ada nggak yang mempermasalahkan? Ada yang negur saudara, kamu nggak nyuciin Sabat? Nggak ada. Jadi saudara harus sadar sendiri. Ya, demikian juga tentang pembangunan dan reformasi. Ini juga harus saudara sendiri menjadi manusia baru. Saudara sendiri yang harus hadir. Yang ketiga, kita sendiri secara pribadi tidak merasa punya masalah dengan karakter kepribadian kita, kebiasaan kita, minat dan perhatian kita, pembawaan kita. Ya, secara umum kita tidak merasa ada kendala dengan diri kita, budaya kita, ketabiat kita. Ya, kecuali kita dapat teguran atau protes atau masukan dari keluarga, teman, pergaulan, baru kita lakukan perubahan. Seperti misalnya di bau mulut atau bau badan. Kemudian keluarga, teman merasa risih lalu menegur kita.
Baru keadaan demikian kita sadar. Tapi dalam hal kebenaran tongkat gembala ini, untuk menjadi manusia baru nggak ada sama sekali tantangan dari sekeliling. Ya tidak ada yang mengingatkan. Jadi kesulitan yang ketiga ini adalah dari diri kita nggak punya masalah dengan tabiat kita. Kebiasaan-kebiasaan kita ini nggak menjadi satu kesulitan bagi kita. Kita nggak punya keluhan terhadap diri kita yang penuh dengan pelanggaran hukum ini. Kecintaan kita terhadap kebiasaan-kebiasaan kita juga kita nggak punya keluhan. Tapi Nyonya White dan Victor Hugo menyuruh kita berubah. Ini yang sulit. Kita benar-benar dalam diri kita ini kita sudah nyatu dengan pikiran kita. Sehingga ketika kebenaran Tuhan itu menuntut meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan kita, kita cenderung menolaknya. Karena diri kita tuh nggak punya masalah dengan semua kebiasaan kita. Ya, keempat, lingkungan kita tidak merasa terkendala dengan karakter kita. Ya, pembawaan kita, tingkah laku kita, sehingga tidak pernah kita dapat permasalahan terkait dengan manusia lama kita. Lingkungan kita tuh nggak punya masalah dengan karakter kita. Ini semua hal yang membuat kita susah menjadi manusia baru. Dan bahkan ada di antara kita memiliki karakter pribadi yang menyenangkan bagi orang lain, malah kehadiran kita dibutuhkan, dicari-cari, ya, karena pembawaan kita mungkin menyenangkan, ya humoris dan segala macam, ya. Sehingga kehadiran kita dengan pembawaan kita yang masih banyak mencintai pelanggaran hukum tadi, itu bagi dunia lingkungan kita hidup itu malah dibangga-banggakan. Sehingga bagi kita untuk meninggalkan kebiasaan kita itu sebuah hal yang sulit. Ya, hanya tuh tongkat gembala dan Nyonya White saja yang menuntut kita meninggalkan manusia lama. Jadi bantuan untuk pekabaran tongkat gembala dan buat ini Ellen G. White itu dorongan untuk mendorong kita mau menjadi manusia baru lemah sekali dalam kehidupan kita. Malaikat juga nggak pernah hadir, Tuhan nggak pernah bisikan apa-apa ke dalam diri kita, mimpi-mimpi kita tidak pernah seperti mimpi-mimpinya Raja Nebukadnezar dan segala macam. Ya, Nebukadnezar pernah diganti hatinya dengan hati hewan sehingga dia berubah. Kita tidak. Kita nggak ada yang dibuat sama sekali dalam diri kita. Kita harus berjuang mandiri. Ya, dari diri kita hanya berdoa saja teman kita. Dan doa itu pun juga tidak dijawab secara langsung. Ya, sehingga bila kita masih bersatu dengan orang-orang dunia, bersatu dengan teman-teman sepergaulan, maka tidaklah heran bila kita tidak terdorong dan terpacu untuk berusaha meninggalkan dan buru-buru meninggalkan manusia lama kita. Bahkan kecenderungannya bila kita jujur mengamati diri sendiri, kita banyak meragukan dan meremehkan dan tanpa sadar telah menunda, mengabaikan, bahkan menolaknya. Yang kesemuanya adalah hasil dari anak geser anak dari masih banyaknya digunakannya penilaian-penilaian sendiri tentang kepantasan keselamatan oleh masing-masing kita. Ya, jadi ini saudara. Jadi kenapa kok manusia baru itu betapa sulitnya kita wujudkan? Ya inilah kira-kira gambaran yang kita bisa inventaris dari belajar, dari kita mengamati diri sendiri, dari kita melihat sekeliling, kita melihat ya segala sesuatunya, kita belajar di contoh dan contoh saingan di mana mereka masih ada malaikat yang bisa bicara secara langsung kepada Daniel, ya, sedangkan kita tidak. Ini semua kondisi-kondisi yang memang benar-benar harus membutuhkan iman yang ekstra yang Tuhan minta kepada calon 144.000. Itulah sebabnya 144.000 ini adalah orang-orang yang istimewa yang dibandingkan orang-orang dari semua generasi dari Adam dan Hawa. Karena semua mereka pernah berbicara secara langsung dengan malaikat. Dengan kita sama kayak zaman kita pernah baca tentang Lot. Lot itu hanya lewat perantara, lewat Musa. Musa masih bicara menjadi orang tangan kedua. Jadi artinya Lot itu mendengar tangan kedua lah dia dengar. Ya, sedangkan kita tangan keberapa? Kita ketemu Nyonya White dan Victor Utep aja tidak pernah. Ya, kita cuma lihat bukunya. Dan itu pun dalam bahasanya orang. Ya, kita nggak tahu. Oke, kira-kira demikian Ana. Yang berikutnya mungkin penutup ya Ana.
Ya, oke. Ini sebagai penutup, saya mau menampilkan saudara. Silakan saudara semuanya merenungkan, mengevaluasi diri saudara sendiri. Ya, saya tidak mau menuduh siapa-siapa. Ya, kita tidak perlu melihat orang lain punya dosa. Ya, kita lihat diri kita sendiri. Ukur diri kita masing-masing. Mari kita baca. Judulnya Mengapa Bungkem. Ya, ini terjemahan Ellen G. White, terjemahannya orang Advent. Ini bahasa bungkem nih maksudnya kenapa tutup mulut. Mari kita baca sama-sama. Adalah kehormatan bagi tiap-tiap orang Kristen tatkala ia dapat merasai getaran yang dalam dari Roh Allah. Satu perdamaian manis dari sorga akan semerbak dalam pikiran, dan engkau akan bersuka memikir-mikirkan tentang Allah dan surga. Engkau akan bergemar atas segala perjanjian yang mulia dalam perkataan Tuhan. Tetapi ketahuilah lebih dahulu bahwa engkau sudah mulai menginjak perjalanan masa, ya. Jadi kan harus saudara ketahui bahwa engkau sudah mulai menginjak perjalanan masa. Jadi artinya kita sudah mulai perjalanan mau selesai ya kepada perjalanan akhir. Masehi artinya sudah mau menuju kepada Masehi. Masehi artinya Yesus. Ketahuilah olehmu bahwa langkah-langkah yang pertama dalam jalan yang menuju hidup yang kekal sudah diambil. Jadi kamu harus tahu, kita harus tahu bahwa kita sudah mengambil langkah-langkah perjalanan. Ya, langkah pertamanya sudah dimulai. Jadi kita harus masuk ke dalam langkah yang berikutnya. Ya. Janganlah engkau tertipu. Saya khawatir, bahkan saya mengetahui bahwa banyak di antara kamu tidak mengerti apa sebenarnya agama itu. Itu alangkah sedihnya ya. Dia bilang gini, janganlah engkau tertipu. Saya khawatir, menyewet khawatir. Bahkan saya mengetahui bahwa banyak di antara kamu tidak mengerti apa sebenarnya agama itu. Padahal dia sudah lewat dari langkah yang pertama. Artinya ini sudah masuk di dalam kelas advance. Ini udah bukan orang advance ini. Harusnya ya, tapi dibilang sama Nyonya White, tidak mengerti apa sebenarnya agama itu. Oh, sebenarnya. Engkau sudah merasa sedikit kegembiraan. Nah, jadi kamu udah mulai agak sedikit gembira nih. Sedikit hati rawan, tetapi tidak pernah melihat bagaimana jahatnya dosa. Tuh, ya. Jadi dibilang tidak, kamu tidak tahu sebenarnya agama itu karena apa? Kamu tidak tahu jahatnya dosa. Kamu belum bisa lihat jahatnya dosa, atau dengan kata lain, kalau kamu tidak bisa lihat jahatnya dosa artinya apa? Kamu belum sadar. Ya, yang tadi yang kita baca, belum sadar, kamu belum punya karakter seperti Yosia, ya. Kamu masih seperti apa itu bapaknya Yosia tuh raja sama Manase. Kamu masih seperti Manase, bahkan tulisan-tulisan ulangan itu, kitab ulangan disembunyikan sama dia. Dengan demikian kamu nggak bisa melihat jahatnya dosa itu. Beda seperti Yosia. Yosia sampai gemeter. Dia waktu dia baca, dia tergugah, dia terkejut, terus dia gemeter. Ya. Kenapa dia sampai gemeter? Karena dia bisa lihat jahatnya dosa. Bagaimana si apa tadi apa orang tuanya itu namanya raja, ya kesapalah namanya, lupa itu bapaknya Yosia, itu tidak, dia menyembunyikan, ya itu dia tidak bakalan dia bisa tahu jahatnya dosa ya, karena dia nggak pernah mau baca. Kita terus, engkau belum pernah merasa keadaanmu yang tak berdaya itu dan berbalik dari segala jahat jalanmu yang jahat itu dengan duka cita yang pedih. Engkau belum pernah mati terhadap dunia ini itu, ya. Jadi kamu tidak pernah mati terhadap dunia ini, ya. Kenapa? Karena kamu nggak pernah tahu bahwa jahatnya dosa itu. Kamu belum seperti Raja Yosia tadi. Kalau kamu belum punya kesadaran seperti Raja Yosia, kamu belum pernah mati terhadap dunia ini. Artinya kamu masih manusia lama. Engkau masih sayang akan segala kesenangannya. Engkau gemar bercakap-cakap tentang perkara-perkara dunia.
Ya, akan tetapi apabila kebenaran Allah sudah dibawa dalam pembicaraan, maka engkau tak dapat berkata sesuatu. Mengapa, Bung Bram? Ya, saudara-saudara, evaluasi diri saudara sekalian. Saya ulang, engkau gemar bercakap-cakap tentang perkara-perkara dunia, bicara tentang politik, bicara tentang dunia ini, artis-artis lah, gosip segala macam. Anda mungkin beberapa dari kita ahli sekali. Tetapi apabila kebenaran Allah sudah dibawa dalam pembicaraan, maka engkau tak dapat berkata suatu apa. Ya, jangan sampai kita seperti ini, saudara. Petunjuk Nyonya White ini jauh-jauh hari sudah disampaikan kepada kita. Ellen G. White, Victor Utep, ya, tahu kita ini hidup di tahun 2024. Ellen G. White sudah tahu dari dulu kamu itu akan ada yang orang-orang yang seperti ini dalam hal-hal duniawi, menguasai sekali banyak informasi tentang dunia, sangat dikuasai. Tapi ketika kebenaran dibicarakan, bungkam, tidak bisa bersuara apa. Ini yang Tuhan Nyonya White tegur di dalam tulisan ini. Ya, kamu belum ngerti apa itu agama yang sebenarnya. Ya, kamu belum tahu jahatnya dosa. Ya, saudara-saudara, ini sebagai penutup mengingatkan kita jangan sampai kita sudah sekian lama sudah pegang pekabaran tongkat tunggal, kita sudah jauh dari orang Advent yang menolak pekabaran. Tapi ketika kita bicara kebenaran, kita bungkam. Jangan sampai, saudara. Saudara, mari kita reformasi diri kita sendiri. Reformasi dan pembangunan diri kita sendiri. Kalau kita masih seperti ini, artinya kita masih manusia yang lama. Engkau belum pernah mati terhadap dunia ini. Engkau masih sayang akan segala kesenangannya. Engkau gemar bercakap-cakap tentang perkara-perkara dunia. Akan tetapi apabila kebenaran Allah sudah dibawa dalam pembicaraan, maka engkau tak dapat berkata suatu apa. Mengapa bungkam? Kenapa dapat berbicara banyak tentang perkara-perkara duniawi dan diam tentang soal yang seharusnya lebih penting bagimu? Satu soal yang patut menggerakkan seluruh jiwamu. Kebenaran Allah tidak tinggal di dalam engkau. Testimonies for the Church, jilid 1, halaman 158, 159. Demikian pembelajaran sahabat kita pada hari ini. Terima kasih. Mari kita tutup sahabat. Mungkin saya yang akan mimpin doa. Mari kita bersatu dalam